Wardah yang lebih baik. Kira dari Agus Mali, kemudian ada Gerson Tangudendo, yang kita lihat lah. Ada Heri Pemuda deh. Jeremias Tangguh ada. Jadi begini, bicara masalah persiapan pilkada kita SPD, ya toh, kita bahas masalah beberapa figur, ya toh, kita bicara masalah beberapa figur calon dari Kodi. Kodi itu mencakup Balagas, Waldimo, Kodi Besar, sama Kodi Utara. Ya toh? Seperti apa yang saya sampaikan bahwa yang sudah saya bahas, saya tarik garis lurus secara ketokohan, ya toh, secara figur. Pak Gerson Tangudendo, ya toh? Terus Yeremias Tangguh, terus Agus Mali, terus Rudolf Radolo, ya toh? Terus Cornelius Tangguh, terus yang camat lagi. Ya sudah, saya artinya yang saya bicara ini 5. Ya. Kembali tadi yang seperti sama Pak Alex Rangkapija, Kepala Sekolah Selia. Jadi ada 6 tokoh yang memang yang sekarang saya bahas. Memang di antara semua 6 tokoh yang lebih berpeluang, ya toh, yang lebih berpeluang di antara semua, kalau saya pribadi lebih cenderung ke Pak Alex Rangkapija. Itu ngerti tak? Ya. Kenapa saya bilang ketokohan secara Alex Rangkapija? Karena beliau ini kalau menurut pribadi saya, menurut pandangan saya, ya, dia salah satu tokoh yang memang ada saat ini yang bisa diandalkan, gitu maksud saya. Nah, terus kembali kepada sang Pak Agus Mali ini. Ya. Kalau Pak Agus Mali secara popularitasnya dia mungkin ya Kodi Besar saja lah. Coba dia lari ke Kodi Utara, menurun dia. Artinya secara popularitas dia menurun kalau lari ke Kodi Utara. Apalagi kita sebut ke Waldimo atau Balaga kalau Pak Agus Mali. Ya. Kita bicara masalah Pak Gerson Tangudendo. Kalau saya secara kefiguran tetap Pak Gerson Tangudendo. Tapi ya mungkin beliau sekarang dalam keadaan tidak fit, ya toh, tidak sehat. Ya sekarang tergantung beliau, ya gitu kan? Ya, tergantung beliau. Kalau saya sih secara figur di antara semua Gerson Tangudendo tetap paling atas. Nah, terlepas dari itu karena beliau mungkin dalam kendala kesehatan kurang bagus. Artinya harus mempersiapkan benar-benar dalam pemulihan, kesembuhan lah gitu. Jadi saya ambil alternatif itu Pak Alex Rangkapija. Dia itu kalau saya lihat salah satu tokoh yang memang untuk Kodi saat ini yang lebih menonjol di antara semua. Ya, nah, memang ketokohan dia bang, tapi secara finansial juga beliau ya lumayan lah gitu kan? Nah, gitu. Gaya berpolitik kita SPD ini beda dengan Sumba Tengah, beda dengan Sumba Barat, beda dengan Sumba Timur. Gaya berpolitiknya SPD itu beda. Ini perlu saya tegas, berbeda, berbanding terbalik. Kenapa saya bilang berbanding terbalik? Kalau kita di sana SPD itu, ya boleh saya bahasa kasarnya orang bilang, itu yang namanya hasil survei, elektabilitas itu tidak terlalu penting di sana. Yang paling penting menentu adalah bagaimana di lapangan. Itu SPD. Sekarang kita bicara begini, sepakatlah tadi, artinya yang punya potensi kejujuran di situ kan Alex Rangkapija Babim. Tetapi kalau melihat dari skupnya Kodi ini, orang-orang Kodi kita rata-rata, dia lebih cenderung ke harga diri, bicara karakter. Kalau bicara Alex belum punya yang namanya pengalaman politik, itu satu. Kalau bicara tentang Gerson Tangudendo, dia sudah pasti poin di situ. Yang menjadi bahan penilaian di situ adalah siapa yang memang benar-benar sudah bertarung lah pada tahun-tahun kemarin. Itu pengaruhnya di situ. Kira-kira tanggapan Pak Bib? Begini, kalau seorang Alex Rangkapija, bukan dia tidak tahu politik. Duduknya seorang Pak Dr. Nelis, perannya si Alex Rangkapija ada di situ. Itu yang Pak mungkin lebih harus ketahui lagi. Ya, duduknya Pak Dr. Nelis itu ada perannya Pak Alex Rangkapija di situ. Gitu loh. Artinya beliau ini sudah tahu politik. Hanya mungkin beliau belum mau terjun langsung ke dunia politik. Karena banyak hal yang harus dipikirkan, yaitu dunia pendidikan.
semenjak beliau pegang SMK Pancasila, lihat sekarang SMK Pancasila, bukan SMK Pancasila yang populer, dengan jumlah pendidik anak didik paling terbanyak se-SPD, SMK Pancasila, dengan jasanya, dengan caranya, bagaimana membantu anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang tidak sekolah. Mohon maaf, ada bahkan yang sudah hamil di luar negeri di bangku sekolah. Dia berjuang untuk mendapatkan ijazah. Nah, karena itu ada yang pernah tinggal di rumahnya saya, dari Wijaya, hamil di luar negeri. Artinya tetap dia berusaha bagaimana anak ini bisa mendapatkan ijazah. Itulah hati nurani dia. Memang dia orang, kalau saya lihat banyak orang menilai dia temperamen. Temperamen itu beliau mungkin dari karakter sifatnya yang tegas dan keras. Banyak orang menilai memang biasa kalau kita omong rata-rata dia itu paling temperamen semua. Ya toh? Kita minum jangan coba-coba teknik kan begitu. Artinya apalagi kita normal. Tapi banyak orang menilai bahwa Pak Alex Ramapijah itu adalah orang temperamen. Tapi itulah sikap sifat dia yang tegas, keras, yang orang mengatakan bahwa dia temperamen. Tapi kalau saya yang menonjol saat ini untuk kode Alex sepakat. Kemungkinankah si Pak Alex ini setelah dipercaya menjadi bupati atau mungkin wakil bupati, apa kira-kira yang mungkin perubahannya di SPD, khususnya di wilayah Kodim? Kalau saya yakin dan percaya, sekolah saja, ya toh, yang bukan di wilayah dia, ya boleh secara kita bicara masalah harga diri dan wilayah, yang seperti yang disampaikan bahwa sebagaimana saya membangun saya punya keluarga dan wilayah saya sendiri. Ya. Tapi beliau salah satu sekolah yang berada di Wetabula, Kota Tambolaka, dia membangun dari nol sampai sekarang menjadi luar biasa. Kalau saya sih berkaca dari itu, satu hal yang kecil saja dia sudah bisa berbuat, apalagi hal yang besar. Bagaimana dengan SLD yang sudah punya sekolah 74 sekolah? Kalau disandingkan dengan Pak Alex yang punya sekolah satu sekolah saja. SLD Soleman Lendedapa yang punya sekolah sampai sekarang itu 74 sekolah. Itu menyebar di SPD. Kira-kira. Ya, kalau saya begini, kalau bicara masalah Pak Soleman, saya sudah sering dengar beliau namanya beliau. Tapi orangnya seperti apa? Saya belum pernah lihat. Karakternya orang, apakah saya sudah pernah lihat dan saya tidak mengetahui bahwa dia lah Pak Soleman, saya tidak tahu. Kalau saya tidak salah dia pendeta. Ya, pendeta Soleman yang dibilang pendeta Soleman, bukan? Apa Pak Soleman? Lengkap dia. Oh ya, berarti begini, beliau itu pernah mencalonkan. Iya. Pernah mencalonkan, tapi tidak masuk dalam kepercayaan. Ya begini, kalau bicara masalah politik, ini ya sama kayak kita tes polisi, tes tentara, ya toh, antara artinya jodoh apa tidak. Kalau kita memang takdir, Tuhan takdirkan kau jadi seperti ini, sudah jadi, gitu. Mungkin Tuhan masih berkehendak Pak Soleman, engkau orang yang lebih cenderung ke agama, kan begitu. Engkau seorang pendeta, ya toh, pimpinlah Kodim. Seperti itu, gitu. Tapi saya terus terang, kalau SLD saya tidak pernah mendengar namanya, saya tidak pernah mengetahui orang seperti apa, karena mungkin ya saya ini sering baca politik di sana, tapi saya tidak pernah tahu yang mana Pak Soleman. Saya cuma sering dengar nama, tapi bertemu langsung orang saya tidak pernah. Belum bicara empat mata. Belum pernah ketemu, lihat juga mungkin. Dia sama sekali belum pernah ketemu. Yang mana lihat belum pernah. Saya hanya mendengar sejak saya di Wetabula itu waktu pas menjelang pemilu, pilkada dan sebagainya. Saya sering dengar namanya, tapi beliau tidak masuk dalam radar. Partai itu tidak ada yang memikat beliau. Oh, kira-kira tanggapan. Partai itu tidak ada yang memikat dia. Ya, buktinya dulu dari awalnya Perempuanis pertama dulu kan dia sudah mencalonkan diri, tapi tidak masuk. Terus kemarin lagi tidak masuk. Gitu maksud saya. Ya, kalau saya sih itu sih. Gimana tanggapan Pak Adian terkait Pak Adian lagi nih, aduh. Sur. Nama ini hampir masalah media itu. Kira-kira tanggapan terkait tadi yang disampaikan Pak Bim? Ya, menurut saya masuk semua. Siapapun yang mencalonkan diri ya hak. Siapa yang dipilih ya itu yang terbaik. Kan begitu, so? Kira-kira bagaimana? Ya benar. Begini Bapak. Kalau saya mungkin tahun 2024 ya, saya yakin pasti akan jadi bupati itu Wijaya. Kalau saya. Kenapa?
bicara masalah, semua ini kan butuh finansial, yang nama finansial. Finansial artinya secara materi itu kan Tangannya itu jangan begini. Artinya itu mengarahkan ke uang lagi. Karena memang itu sudah. saya bilang secara finansial ya itu keuangan. Sudah. Iya. Jadi salah satu penentu terlepas dari elektabilitas, ya lah, terlepas dari istilah ketokohan dia, terlepas dari apapun dia, ini tetap harus. Makanya saya bilang, kalau Anda punya modal hanya 10M, mau maju SPD, bos, mending mau pakai pisau. Oke, sepakat sampai di situ Babim. Sekarang melihat dari segi partai, otomatis MDT sudah dengan Nasdem. Kalau bicara pilpres, maka yang diusungkan adalah Anies. Kira-kira dengan alat partai ini, apakah tidak mempengaruhi masyarakat Kodim khususnya? Jangan bicara WJ dulu, Kodim. Karena cenderung tipe di sana. Jadi begini, kembali seperti yang saya katakan, pemilih ini ada beberapa hal, nasionalis dan Islam garis keras, seperti yang saya sampaikan. Seorang partai Demokrat, ya, belum tentu dia memilih Anies. Begitu. Berbeda halnya di satu pemilihan bupati atau pemilihan DPRD. Kalau yang namanya pilpres tidak dilihat lagi partai kalau kita bilang itu kalau saya penilaian partai. Makanya saya bilang semakin ke timur apapun Anda sudah pasti lari ke nasionalis. Itu kalau saya. Dia mau partai. Memang tuntutan dari partai harus menang kan. Ini yang sudah ditunjuk oleh pusat. Ya, tapi saya sudah bekerja segini. Kan begitu jawaban. Ujung-ujung dia politik itu begitu. Gitu. Menjanjikan suatu hal, ya loh, dengan iming-iming yang wow gitu loh. Tapi hasilnya nanti ujung-ujung juga ya petrok lah, inilah, itu hal yang sudah biasa, hal yang makanya saya bilang belum tentu seorang Nasdem yang dideklarasikan oleh partainya di pusat rakyat atau orang yang duduk baik bupati, baik DPRD atau DPRD provinsi memilih Anies juga belum tentu. Gitu. Memang ada target, setiap partai punya target, harus memenangkan itu pasti. Gitu. Tegas dari partai pusat pasti, garis lurus tidak bisa lagi. Kira-kira apa pandangan Babim terkait dengan kebelum tentuan itu? Kebelum tentuan maksudnya dalam hal memilih, karena setiap partai dia sudah punya yang namanya kan target. Dalam target, apakah orang yang ikut partainya Nasdem lalu kemudian tidak mengikuti apa yang terjadi? Begini, kembali seperti yang saya bilang tadi. Kembali seperti yang saya bilang bahwa kita wilayah timur, ya, kita wilayah timur yang namanya hasil survei tidak pakai elektabilitas urutan berikut. Yang menentu itu di lapangan, seperti saya bilang. Maksudnya di lapangannya. Kembali seperti yang saya bilang, kenapa harus begitu? Seperti saya bilang, nasionalis. Artinya nasionalis, kau tidak bisa memaksakan hati saya walaupun saya orang Nasdem harus pilih Anies, tidak mungkin. Memang kau tahu saya di kamar rahasia saya tusuk siapa. Nah, kayak contoh ya, begitu banyak partai. Kita berkaca pada Bali, ya toh, pada Bali. Mau biar bendera Golkar, biar bendera Nasdem, banyak bendera Nasdem, tetap PDI yang menang. Sepakat. Oke. Itu kalau saya cenderungnya seperti itu dia punya sistem. Kira-kira menurut Bung Diko apa terkait dengan pilpres lalu pilkada Sukarda yang akan berlangsung pada 2024? Kira-kira siapa kira-kira pilihan yang paling cocok menurut Bung Diko? Saya bilang siapa yang cocok. Karena siapa yang cocok semua orang yang cocok. Iya. Lanjut. Cocok Pak. Memang beliau ini kan tidak mendengarkan beberapa tokoh yang kita sudah. Tidak, saya sedikit banyak sih referensi. Kalau bicara SPD untuk tahun 2002, untuk satu periode ini 2004 sampai 2009, aku sudah jelas partai Nasdem. Itu kan versi kamu. Itu versi saya dan versi dia, atau karena dia sudah tahu bahwa itu MDT di belakang. artinya oke lah, Karena ada MDT, oke lah, entah siapapun itu pasangannya, siapapun itu orangnya, saya yakin pasti nanti. Kenapa saya berani kata-kata demikian? Saya terlihat dari segi partainya besar.
kerja nyatanya. Saat dilihat dari segi partainya, siapa yang ada di DPR RI satu yang menjadi bagian dari keluarga intinya dia. Tapi setidaknya orang ini bukan lagi orang yang bertarung kemarin. Dan orang yang istilahnya neko-neko dalam berpolitik, artinya coba-coba. Iya. Dan bukan lagi orang yang tidak mau istilahnya makan yang pedas dan mau makan yang asin lah begitu. Iya. Karena itu beliau sudah mengalami. Dan kalau secara hati nurani saya tidak sepakat bahwa harus larinya ke sana. Tapi bagaimanapun saat ini kode itu sudah melepas dia punya sayap kanan. Andai kata saja kalau kita punya orang tua betul-betul mengerjakan secara serius untuk regenerasi kode ini, SPD ini, maka saya yakin masih tetap ada. Masih ada toko lah. Cuman masalahnya beliau itu tidak memperhatikan soal itu. Adapun mungkin bicara soal dia mempersiapkan, kira-kira siapa yang dia Dia mau persiapkan? pasang. Regenerasi. Siapa kira-kira? Oke, mungkin dia punya bibit. Oke, dia punya bibit anak kandung. Kira-kira dia larinya sekarang bagaimana? Jangankan dijual dulu dan cerita tersilat, keluar apa namanya, beberapa daerah begitu. Sedangkan dijual di kampungnya sendiri berapa persen nilai jualnya? Habis itu dia harus siapa yang kira-kira dia jadikan sebagai playmakernya. Oke. Artinya kan ya, Lanjut. makanya saya bilang saya bisa berani katakan siapapun gandengannya partai Nasdem pasti jadi. Entah mau siapapun itu, entah mau dari mana, tapi yang asalkan bukan dari Wijewa, entah. Oke. Dan itu tidak mungkin. Pasti diambil kode. Sudah pasti kode dan siapapun orangnya pasti jadi. Dan entah itu orang kode hanya berapa persen dia punya suara. Oke. Salah sedikit. Saya punya pertanyaan untuk Bung Diko. Apakah pengalaman ini sangat berpengaruh untuk kemenangan MDT? Sangat. Lalu kemudian terkait dengan karakter. Ya. Kalau Selamat malam keluarga besar Purba Solo Bale yang Kalau tidak terhormat sepakat, kalau Ketua yang Wakil. jadi bupati nanti itu MDT. Artinya kan di situ. Apa tanggapan kalau Anda saya tidak larinya ke harga diri, karena bicara SPD itu bukan milik orang kode. Sekalipun itu dipegang oleh 2 periode orang kode, bukan berarti itu harga diri mendekatnya di kode. Dan itu Ya. SPD itu Sepakat. tidak. Jangan kita digiring sebuah Jangan dipelintir. Jangan kita digiring sebuah pengalaman yang seolah-olah yang semakin yang besar jasanya itu adalah kode karena dipimpin oleh 2 periode orang kode. Tapi sekarang harus bicara ketika orang kode yang memimpin 2 periode SPD. Adakah perubahannya begitu? Apa yang kira-kira sangat signifikan? Siap. Oke, kita bicara Siap, soal Komandan. janji politik. Semua pejabat, semua orang politik itu pasti menjanjikan sesuatu yang baik dan benar, dan yang sudah pasti menjanjikan sesuatu yang baik lah. Tapi kira-kira implementasinya kira-kira mana? Ya kita jangan bicara terlalu jauh-jauh lah. Betul. Sekarang bicara soal bagaimana fasilitas umum lah. Memang itu adalah semua stakeholder harus bekerja sama. Tapi Yes. minimal siapa yang memulai? Betul. Kan begitu tuh. Ya, kira-kira ada pertanyaan dari saya sedikit. Ya. Mungkin berdasarkan pengalaman yang kemarin kan, tahun-tahun yang kemarin, Iya. adakah ke depan ini yang di tahun 2024 ada indikasi sistem kekuasaan begitu? Contoh, kan di sana kita di SPD itu ada 3 suku begitu. Ada Laura, ada Wejewa, ada Kodi begitu. Ya. Masih adakah indikasi yang masih berangkat dari pengalaman itu? Melekat. Jika itu terjadi, kira-kira apa yang langkah apa yang harus dilakukan begitu? Jadi begini, saya jawab. Kalau saya begini, itu kembali kepada prinsip diri. Majunya suatu daerah, ya tahu, majunya suatu wilayah tergantung pemimpin daerah atau pemimpin wilayah itu. Ya. Tuhan tidak akan merubah satu wilayah, Tuhan tidak akan merubah satu tempat kalau orang itu tidak merubah. Ya. Kan begitu. Ini kita bicara secara agama dan duniawi juga seperti itu. Itu sudah garis lurus, tidak bisa dipisah. Betul. Ya, teman-teman. Dan itu kenyataan. Ya, kenyataan. Makanya saya bilang kembali, tidak akan mungkin
suatu wilayah itu maju kalau tidak dirubah oleh pemimpin itu sendiri. Ya, Iyalah, kan betul. gitu. Nah, kembali seperti saya bilang tadi, yang Pak menanyakan bahwa bagaimana masalah itu. Kalau saya gini, Pak, yang hal itu lari ke sistem itu yang namanya nepotisme. Nepotisme ini itu kan karakter, gitu, Ya. karakter pribadi. Oke. Yang namanya nepotisme itu memang susah dihilangkan. Jangan kita berbicarakan SPD. Indonesia itu sistem nepotisme, sistem terah itu pasti ada. Ya. Siapa Pak? Yang namanya sistem garis turunan yang seperti Omardo sampaikan itu lari itu bahasanya nepotisme. Seandainya saya orang Ujewa, saya jadi bupati, apakah saya lebih pentingkan orang Ujewa di instansi ini yang akan jadi ini. Sore, sikat. Dan itulah gaya berpolitik kita SPD yang masih dipakai saat ini. Ya oke. Satu yang Betul. saya tanggapi dari Bang Bim, artinya Bang Bim melihat bahwa berdasarkan pengalaman kemarin ada program-program yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang kemudian tidak jalan. Sebut saja namanya Bang Bim kira-kira. Macam contoh PMDT. Bukan macam contoh, yang faktanya di era sekarang. Nah, Kira-kira Pak Cornelius Budiman, nah. bagaimana dengan program 7 jembatan? Masih tidak jalan, apakah tidak jalan? Mangkrak. Seperti yang disampaikan oleh saudara Sat. Setiap yang namanya orang mau menjadi sesuatu pasti dia menjanjikan sesuatu yang indah. Ya. Apalagi politik, yang namanya politik. Menjanjikan suatu hal yang wow, itu pasti. Program, setiap manusia punya program. Makanya saya bilang, majunya suatu daerah tergantung dari pemimpin daerah itu. Jadi, yang namanya janji politik, saya sudah jalankan. Ya toh, cuman anggaran ini masih kurang. Ya toh, ini satu sudah jadi, ini yang lain belum jalan. Nah, disitulah masyarakat itu. Memang setiap orang berkampanye pasti punya program yang wow, yang indah, yang bagus, menjanjikan sesuatu yang bila perlu surga lah, mungkin dia turunkan surga, laut mungkin saya aspal, kan begitu. Jangankan itu. Tapi kenyataan yang terjadi ya seperti itu. Dan itu sudah memang sistem politik kita dari dulu, dari tahun ke tahun memang sudah seperti itu. Gitu. Jadi ini kembali kepada berubah kepada karakter manusia itu sendiri. Gitu. Memang yang kalau kita mau berbicara begitu, kita seolah-olah mau mensempurnakan seseorang yang susah. Nah, gitu. Memang Oke. program-program itulah yang Jadi kembali itulah manusia tidak sempurna, kan begitu. Oke, sekarang begini Pak Bim, bukankah Pak Bim kemarin seide, sepemikiran dengan Pak Cornelius Budiman? Yang saya tahu persis kemarin Pak Bim satu pemikiran lah dengan Cornelius Budiman. kalau saya memang saya salah satu tokoh, saya salah satu Pendukung. penggerak pemuda kontak pada saat itu masuk dalam organisasi pemuda kontak. Memang program-program itu yang diadakan oleh beliau ada benar, tapi ya seiringnya waktu karena COVID lah, ya toh, karena ada pandemi COVID kemarin selama 2 tahun, makanya program itu yang sudah dirancang, yang sudah direncanakan banyak yang mendak. Kenapa? Anggaran itu yang sudah ada dialihkan ke penanganan COVID-19. Itu yang membatasi pergerakan Pemda. Jadi memang dan itu perintah dari pusat bahwa semua anggaran itu dipangkas untuk dialihkan. Tidak ada lagi proyek ini, semua fokus. Bagaimana dengan sumber pangan, ketahanan pangan? Kira-kira. Kalau sumber pangan, daya tahan pangan di sana ya minim. Kalau saya melihat memang minim dalam hal istilah ya itulah saya bilang begini. Tidak ada kesempurnaan. Ya boleh begini. Makanya saya bilang ya, kita ini gaya berpolitik kita SPD ini lebih cenderung ke dendam politik. Ya toh, mengerti? Dendam politik. Jauhnya Bapak cocok jadi intervensi orang. Lebih cenderung ke dendam politik. Mengerti? Apabila saya dukung saya. Jadi mengangkat atau melantik seseorang khususnya di bagian birokrasi itu yang penting kau sepaham dengan saya, kau posisi politik dengan saya, kau dukung saya, daripada saya politik. contoh kau bidangnya kesehatan, ya toh, saya jadikan kau kepala dinas perhubungan,
Kan tidak konek, apa yang harus kau kerja? Yang penting sudah, kau jabat saja lah. Sebenarnya bukan jurusan dia. Hanya karena apa? Faktor politik, dendam politik. Mengerti tak? Yes. Itulah. Yes, ini Anda? yang sekarang yang masih kental kita di SPD. Lurah, ya toh? Lurah, kau jadi kepala dinas, ya toh? Guru, kau jadi camat, kan tidak connect. Nah itulah yang saat ini memang sampai saat ini masih terjadi. Jadi kenapa kita SPD itu tidak, ya masih boleh saya bilang bukan maju, jalan-jalan di tempat sampai saat ini. Padahal kita kalau SPD berbicara masalah sumber daya alam sangat berpotensi. Kenapa saya bilang sangat berpotensi? Dengan alamnya yang pas dan yang bagus. Posisi letak pulau kita khusus Kabupaten Sumba Barat itu gerbangnya barat, ya toh, dan kapal dari Bima harusnya masuk semuanya ke situ, ya toh. Perekonomian semua gerbangnya kita. Pintu masuk dari barat itu SPD. Kenapa toh kita kok masih berjalan di tempat? Ya karena faktor itu. Yang bukan bidangnya, yang dia tidak mengerti, yang nggak tahu cara pengelolaan sistem birokrasinya, ya itu yang dipilih. Berarti Gitu. Orang kesehatan jadi kepala dinas perhubungan. Ya, dia periksa ini orang sehat, bagaimana dia periksa ini mobil. Kan begitu. Artinya ya itu ini kita Itu berbicara yang terjadi real, maksudnya. ini yang kenyataan real sekarang terjadi gitu. Jadi makanya kita SPD sebenarnya kalau mau maju, padahal kita ya, kalau lihat dari APD anggaran pendapatan daerah melebihi Sumba Timur, melebihi jangan terus Sumba Tengah lagi, Sumba Barat pun yang induk sama Sumba Timur, APD anggaran pendapatan daerah kita SPD paling tinggi. Besar. Oke, sepakat di situ. Dengan sumber daya alam yang hanya itulah bagaimana memfungsikan sumber daya manusia di bidangnya masing-masing. Kalau semua saya yakin dan percaya SPD kita maju, kalau mau maju tempatkanlah orang sesuai dengan kursi, Ya. ya, sesuai dengan bidang. Ya, di saat Anda menang duduk di kursi sudah jadi ED1 SPD, rangkullah semua masyarakat. Begitu. Ini suara kalau hati mau- Pak Pimpin. Hah? Suara hati. Suara hati saya. Jadi saya begini, orangnya berpolitik dalam hal istilah mendukung seseorang karena faktor ya itulah Faktor demokrasinya. Artinya kalau saya tidak memilih dan saya tidak mendukung, gimana saya memajukan daerah? Kan begitu. Sebagai masyarakat ya wajib. bukan memajukan daerah. Bagaimana saya bisa mendapatkan Setelah apa jabatan yang sudah begitu? dijanjikan, setelah apa yang sudah diimpikan, yang kita sudah beginikan sebagai pendukung, Oh, iya. ternyata Iya, kita tahu. kenyataannya Panjang seperti itu. lagi. Makanya saya bilang kita ini jalan-jalan Panjang di lagi tempat. ceritanya. Oke, saya sepakat dengan Pak Bim. Tapi saya punya pertanyaan yang sangat mungkin harus dijawab betul oleh Pak Bim. Silakan. Karena bicara tentang Mari kita bongkar. Mari kita kupas. Pemimpin SPD. Tetapi bagaimana kemudian Pak Bim pada saat itu sangat terpengaruh dengan orang yang tidak punya pengalaman di bidang politik, kemudian bidang pembangunan di situ. Karena melihat dari datanya saja, Pak Cornelius Gernelli sarjana kedokteran, apa ya kira-kira Pak Bim pengaruh pada saat itu? Bisa dipengaruhi oleh seorang yang tidak punya sama sekali ide-ide pemikiran tentang pembangunan SPD yang berkelanjutan. Oke. Apakah satu money the power Kalau saya dan terus lain terang, sebagainya? kalau saya terus terang begini, Iya. kalau saya pribadi memilih dan mendukung seorang Dr. Nelis itu karena pribadi, terlepas dari money politik, terlepas dari apapun itu. Artinya gini, kayak contoh, ya toh, kayak contoh. Sekarang saya pulang sebagai warga SPD, saya ikut memilih dan saya ikut mendukung beliau, kan gitu. Setelah saya ikut memilih, habis hak saya, suara saya di sana, saya balik bekerja kembali di Bali. Gitu kan, itu kan begitu. Kalau makanya saya menunjukkan bahwa saya tidak menginginkan apapun dari Anda, apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya busuk buat Anda, lanjutkan. Tidak usah pikir saya, pikirlah masyarakat yang banyak. Kalau saya begitu, saya sudah janji politik. Tapi toh kenyataannya itu di lapangan, ya saya tidak tahu seperti itu. Tapi program ada. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa saya memilih beliau bukan karena
dia bukan bidangnya atau dia apanya, tapi beliau itu sudah berpengalaman dari zaman Sumba Barat. Walaupun beliau gelar dokter, tapi beliau digelar berpolitiknya lebih cenderung menguasai politik dibanding kedokteran. Apa itu kalau gelar? Itu memang rata-rata sih gelar itu hanya formalitas. Gitu. Jadi apapun gelar itu hanya untuk memenuhi syarat menjabat. Tapi kalau bilang berpolitiknya, kenapa dia tidak mengerti? Tidak mungkin kalau dia tidak mengerti politik, dia tidak mengerti cara membangun suatu daerah. Karena dia gelarnya dokter, itu tidak. Tapi yang saya yakin dan percaya dia tahu. Hanya keinginan dan kemauan. Makanya saya bilang, majunya satu daerah itu kan tergantung dari pemimpin itu. Itu kalau saya sih. Sepakat lah. Nah sekarang tidak sepakat yang Pak Cornelius ya.